Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, as-shaimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran atau hikmah yang kita dapatkan dari pendidikan madrasah Ramadaniyah, yaitu adalah ad-dars anis sabr, yaitu pelajaran tentang bersabar. Banyak ayat, banyak hadis yang memberikan dorongan dan motivasi kepada kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Namun secara umum kesimpulannya adalah dari ayat dan hadis yang kita baca bersama-sama bahwa sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan kepada kita ketika kita sedang menghadapi problem atau masalah, bahwa kita tidak boleh hanya melihat masalah itu saja semata-mata, tetapi cobalah kita melihat kebaikan yang ada di balik masalah yang kita hadapi itu. Wa idza ta'akhkhara al-matlub, para ulama pernah mengatakan demikian. Wa idza ta'akhkhara al-matlub, jika yang kamu minta kepada Allah itu tak kunjung tiba, maka hendaklah kamu merasa tenang, karena sesungguhnya yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti adalah perkara yang baik. Fi dzalika ta'khir, dalam penundaan itu, kullu mutmain, itu insyaallah akan memberikan ketenangan kepada kita. Jika kita tidak diberi oleh Allah, maka sesungguhnya tersimpan rahasia besar yang Allah akan berikan kepada kita juga pada akhirnya. Fasta'nis bil ma'i, fasta'nis bil mad'i. Maka biasakanlah diri untuk tenang apabila kita itu tidak diberi atau belum diberi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Fa innar ridha, karena sesungguhnya sikap ridho itu, wasful munibul ma'i, adalah sifat orang-orang yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, wa idza bada manatiqul wujdan, jika kemudian di dalam hati ini ada yang mengusik kita, ada sesuatu yang mengusik kita. Ada yang mengatakan, aku telah berbuat, aku telah qiyamul lail, aku telah berbuat macam-macam kebaikan. Aku telah qiyamul lail, aku telah berinfak kepada anak yatim, aku telah membangun masjid. Tetapi kenapa yang aku minta tak kunjung tiba? Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan, fastaiqizi, bangun. Bangunlah. Fastaiqizi minal ghafilat, bangunlah dari kelalaian kita sendiri. Fastaiqizi minal ghafilat, bangun dari kelalaian yang kita lakukan. Walakin ar-raja, waliyakun ar-raja, dan tetaplah kamu berdiri di pintu-pintu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang bagaimana kekuatan seseorang yang merasa dirinya itu bertuhankan Allah.
terutama ketika berhadapan dengan masalah. Dan kisah ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita yang mengaku orang-orang yang beriman, bagi kita yang bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tidak bersandar kecuali kepada Allah di dalam apa-apa saja permasalahan. Walaupun semua makhluk tidak mampu untuk menyelesaikannya, maka kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam ketika membawa Bani Israel menyelamatkan mereka dari siksaan dan penindasan Fir'aun dan pengejaran bala tentara yang besar dan luar biasa. Ketika sampai di tepi lautan, Bani Israel, orang-orang Israel berkata, "Inna lamudrakun." Wahai Musa, sungguh kita akan terkejar. Di depan laut yang membentang, sementara di belakang Fir'aun dengan tentaranya, kita tidak akan selamat. Memang kalau pakai logika, maju itu mati, mundur pun mati. Itu kalau pakai logika. Tetapi orang yang beriman, ketika dia berhadapan dengan masalah, dia tidak selalu mengedepankan logikanya. Dia tidak selalu mengedepankan akal-akal sehatnya. Maka apa jawaban Nabi Musa ketika kaumnya mengatakan, "Inna lamudrakun ya Musa." Kita akan dikejar, kita akan didapat. Maka Nabi Musa mengatakan, "Kalla." Dan itu bimbingan Allah. Katakan wahai Musa, kalla. Tidak akan. Kita belum selesai. Kita belum kalah. Kita belum hancur. Inna ma'i ya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku yang akan menunjukkan aku. Tuhanku bersamaku. Aku tidak melihat lautan yang membentang di hadapan. Ataupun aku tidak peduli terhadap tentara Fir'aun yang mengejar di belakang. Inna ma'i ya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah yang akan membimbing diriku. Inilah bahasa iman. Hazihi lughatul iman. Inilah bahasa keimanan kepada semua orang, kepada setiap yang merasa jiwanya bertuhankan Allah, maka dia senantiasa akan mengedepankan kekuatan Allah berbandingkan kekuatan dirinya, bahkan kekuatan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kami wajibkan kepada kalian itu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti mana yang sudah kami berikan kewajiban itu kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Bukan karena kekuatan umat Islam itu sendiri, tetapi karena kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak Allah menceritakan di dalam Al-Quran bahwa hukum logika tidak selalunya berhasil. Yang tidak masuk akal dalam logika kita, belum tentu itu mustahil di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, pukul lautan itu dengan tongkatmu, bi'asab, pukul." Fanfalaqa. Maka terbelahlah lautan itu menjadi dua. Kataudil azim. Terbelah menjadi dua seperti gunung yang besar. Sisi-sisinya seperti gunung yang besar. Kaum muslimin, orang yang bertuhan berbeda dengan orang yang tidak mempunyai Tuhan. Orang yang mempunyai iman berbeda cara menanggapi masalah dengan orang yang tidak memiliki iman sama sekali di dalam hatinya. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum." Mungkin saja kamu tidak suka terhadap sesuatu. Kita dicoba dengan kemiskinan. Kita dicoba dengan kekurangan harta. Fa'asa an takrahu syai'an. Mungkin kalian mengira
kalian membenci terhadap sesuatu ujian itu, fahuwa khairul lakum, padahal itu baik bagi kalian, kata Allah. Kita ingat kisah Sa'labah, sahabat Rasulullah. Kisah Sa'labah yang datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku supaya menjadi orang kaya ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Ya Sa'labah, qalilun tashkuruhu, sedikit yang engkau syukuri. Khairun, itu jauh lebih baik, min kathirin la tutiquhu, jauh lebih baik daripada yang banyak tapi engkau tidak sanggup untuk memikulnya. Tapi Sa'labah memaksa. Sampai 3 kali datang kepada Rasulullah SAW, minta didoakan menjadi orang kaya. Maka Rasulullah SAW pada akhirnya mendoakan. Kambingnya kemudian beranak pinak dengan banyak. Yang tadinya sering muncul di masjid, sekarang hanya kelihatan waktu Isya saja. Karena siang hari sibuk mengurusi kambing-kambingnya. Kambing semakin banyak, Isya pun sudah tidak kelihatan lagi di masjid. Yang terlihat hanya sholat Jumat saja. Kambing semakin banyak hatta mala'al wadi, sampai memenuhi lembah. Memenuhi di antara 2 lembah dalam riwayat. Jumat pun tak datang. Yang kelihatannya mungkin paling setahun sekali. Dan ketika tiba setahun, tibalah waktu mengeluarkan zakat. Rasulullah SAW mengutus 2 orang sahabat untuk memungut zakat dari Sa'labah. Dulu waktu Sa'labah meminta doa kepada Rasul, ya Rasul, doakan aku jadi orang kaya. Kalau aku kaya, aku akan menolong agama ini. Aku akan. Tapi ketika datang utusan Rasulullah SAW, dia mengatakan, ini seperti jizyah yang ditetapkan kepada orang bukan Islam. Pergilah kamu kepada orang lain dulu, nanti balik lagi kepada saya. Dan tidak kunjung dia mengeluarkan zakatnya. Padahal zakat kambing itu, dari 40 ekor kambing, itu cuma 4 ekor yang diminta dalam agama ini. Kalau 4.000, kalau 4.000 kambing, sudah 40 kambing. Kalikan terus menjadi banyak, dan itu yang menjadi pusat perhatian Sa'labah. Semakin banyak harta, semakin banyak yang harus dikeluarkan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 sahabat tidak berhasil mengambil zakat. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, waihak Sa'labah, celaka Sa'labah. Dan seterusnya, kisah itu berlanjut. Rasulullah SAW wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Sa'labah mau mengeluarkan zakat di masa Abu Bakar. Abu Bakar bilang, orang yang lebih baik daripada aku tidak mengizinkanmu, maka bagaimana aku mengizinkanmu? Habis masanya Abu Bakar, tibalah Umar. Umar pun demikian, dan seterusnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, qalilun tashkuruhu, sedikit tapi dapat kita syukuri. Khairun min qalilun tashkuruhu khairun min kathirin la tutiquhu. Sedikit tapi bisa kita syukuri, itu jauh lebih baik daripada banyak tapi kita tidak sanggup memikulnya. Maka hari ini kalau kemudian kita belum diijabah, belum dikabulkan hajat-hajat kita, bisa jadi Allah tahu di dalam diri kita ini punya sikap pelit, yang kalau diberikan kekayaan oleh Allah, kita akan seperti Sa'labah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, dan ini akan kita tutup khutbah kita dengan ayat ini. Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka yang banyak. Fa akramahu, Allah muliakan mereka dengan nikmat harta yang banyak sekali. Mereka mengatakan apa? Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Tuhanku sayang kepada aku, lihatlah hartaku. Kalau dia tidak sayang kepada aku, mana mungkin aku dapat harta sebanyak ini? Dia salah paham. Orang dicoba dengan banyak harta salah memahami. Dan orang dicoba dengan sedikit harta juga salah memahami. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul. Orang yang diuji dengan kesempitan harta, fayaqul, maka dia mengatakan, Rabbi ahanan, Allah menghinakan aku.
Lihatlah kemiskinan yang mendera hidupku ini. Sungguh Allah tidak adil, Allah menghinakan diriku. Kalla, jangan sekali-kali berpikiran seperti itu. Jangan menganggap dengan banyaknya harta berarti kemuliaan itu Allah berikan kepada kita. Dan jangan menganggap kurangnya harta bahwa Allah menghinakan diri kita. Jangan. Karena kalau kemuliaan itu adalah ukurannya adalah harta, maka Qarunlah termasuk orang yang paling mulia di atas muka bumi ini. Tetapi kita tahu Qarun nasibnya adalah mati, ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Kalla, kata Allah, jangan seperti itu. Bal tukrimunal yatim. Wahai orang-orang yang diuji dengan banyaknya harta, kenapa kalian tidak memuliakan anak yatim? Buat apa kalian memuliakan? Buat apa kalian mengaku mulia dengan harta tetapi tidak mampu memberi manfaat kepada orang lain, tidak mampu menyantuni anak yatim? Dan ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang merasa dihinakan oleh Allah dengan sedikit hanya harta, baca ayat yang tadi. Baca ayat yang tadi. Ya. Allah menyuruh kita membaca ayat ini. Boleh jadi kita tidak mempunyai kekuatan untuk memikul harta yang banyak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada makhluk apapun yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuap nasi itu adalah rezeki kita, pasti akan masuk ke dalam mulut kita. Ulama mengatakan, allazi li ghairak, sesuatu yang menjadi hak orang lain, la yasilu ilaika, sungguh tidak pernah akan sampai kepadamu. Wallazi qusima lak, dan apa yang diberikan, yang dibagikan oleh Allah kepadamu, hasilun ladaika, pasti akan sampai kepadamu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan tempat kita untuk menguji kesabaran kita, menguji sabar dalam beribadah. Selama 30 hari ke depan kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita bertahan dengan ngantuknya kita dalam tarawih-tarawih yang panjang. Kita bertahan dengan laparnya kita. Kita bertahan dengan beratnya mata ketika membuka mushaf, membaca ayat-ayat Quran. Tetapi kita harus berazam. Kita harus sabar dalam menghadapi kesabaran dalam ibadah itu. Kita sabar dalam maksiat. Kita tidak melakukan. Puasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Tetapi puasa kita juga menahan dari mulut kita membicarakan orang. Puasa kita menahan mata kita dari melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menurut Imam Ghazali, sabar dalam ketaatan, sabar dalam maksiat. Dan yang terakhir itu adalah sabar ketika menghadapi ujian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kesabaran kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah. Innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim.